Oke, halo semuanya buat screening 1.2. Kita akan mulai ke member-membernya VOMC. Ini sebenarnya gak begitu impact sih, cuman bisa apa? Bisa ngasih arahan bagaimana kemungkinan output VOMC ke depannya bakal gimana. Jadi kan hari ini kita bakal coba cara aku screening headline-nya Bank Sentral pidato agotnya VOMC, yaitu Austin Goolsbee yang ini. Dia tuh presiden The Fed Chicago. Terus bentar, jadi buat itu tuh kita bisa ya sedikit baca nada hawkish atau dovish, terus kita bisa terjemahin ke bias sama rencana eksekusinya. Jadi kenapa VOMC member Goolsbee itu penting, atau kenapa event ini penting? Soalnya kan pejabat VOMC itu sering pakai forum publik buat memberi sinyal arah kebijakan. Jadi ucapan yang lebih hawkish dari ekspektasi biasanya bisa menguatkan USD, terus ngedorong yieldnya naik. Kan yield tuh kalau kalian tahu DXY, indeks US 10 begitu. Sebaliknya, kalau nada dovish itu bisa ngelemahin USD dan bisa nopang emas, aset berisiko tuh kayak kripto, Bitcoin. Tapi dampaknya tuh sering cepat, jadi disiplin konfirmasi itu wajib ya. Nah, eh yang harus kalian dengar dari sini video ini, tapi aku udah nonton sih, itu pun inti yang kalau kalian mau nonton sebenarnya gampang. Kalian kalau mau ke video ini, kalian tinggal cek yang latest release. Kan ini tanggal 5 September, carinya ini aja karena kan beda sehari, carinya yang pas September aja. Kalian tinggal klik yang ini, nanti muncul videonya di sini, di bawah sini. Gratis kok guys, nggak usah bayar. Nah, yang harus kalian dengar itu dari video ini, pertama itu gimana mereka ngenilai kondisi inflasi terbaru. Apa terlalu tinggi, atau masih jauh dari target, atau bergerak ke arah yang benar. Itu yang pertama. Terus kedua, ada kondisi pasar tenaga kerja. Itu bisa antara mendingin, masih ketat, atau ada tanda perubahan. Terus yang ketiga, itu jalur suku bunga. Frasa kayak seperti higher for longer, data dependent, risk management, atau biasanya ada apa ya? Scope to cut, ya, scope to cut. Biasa ada kata-kata itu. Terus yang keempat itu yang terakhir, tapi dia nggak begitu sering sih. Tapi yang keempat itu ada pandangan risiko. Jadi ke geopolitik, minyak, kredit, sama apa ya? Satu lagi aku lupa lagi. Oh ya, perbankan regional. Nah, aku mau kasih sedikit kayak kamus cepatnya hawkish lawan dovish. Jadi kalau hawkish tuh contoh nih. Nah, kita buka trading view dulu ya. TP hihi. Dari sini aja. Oke, aku bakal tulis di sini kamus cepat hawkish lawan dovish. Nah, di sini ya. Kita ke hawkish dulu. Biasanya kalau hawkish itu contoh, mungkin inflation progress has stalled, contoh ya. eh ini terus mungkin kalau hawkish itu ada too high itu terlalu tinggi. Terus yang kedua, contoh ya ini ya, we may need to keep rates higher for longer, tuh kayak kayak nggak mau di cut rate begitulah, itu hawkish tar ya. Ini tulisannya begini. Nah, oke. Terus mungkin yang sering aku denger kalau nada hawkish tuh cut talk is premature. Oke. Perbandingannya sama dovish itu lebih ke ya labor market is cooling gitu. Nah, ini pertama. Terus mungkin eh oh, room to ease if data allow, ini yang baru muncul tadi. Ini contoh. Nah, terus mungkin oh, disinflation is continuing. Nah,
Ini sebaliknya dari inflasi. Oke, jadi jadi kalau misalkan kalian denger nih dari semuanya ada inflation progress, labor market atau gitu kan, itu udah aku jelasin tadi, perbedaan hawkish sama dovish itu kan kalian bisa rencanain ke bias sama rencana eksekusi. Jadi kalau ucapannya lebih hawkish, berarti kalau ucapannya banyak banget dia ngomong-ngomong kayak gini, contohnya hawkishnya ini inflation stall too high lah, we may need blah blah, pokoknya yang cold talknya tuh kayak mereka tuh memperkuat nggak mau yang namanya rate cut. Itu biasanya bisa disebut nadanya hawkish. Nah kalau hawkish yang tadi aku jelasin tadi, itu kan berarti bisa lebih nguatin USD-nya atau ngedorong yield naik. Sebaliknya lagi, kalau nada dovish kayak tadi labor market is cooling, terus kayak disinflation continuing, terus mungkin bisa lebih bahas ke, oh we may need to cut rate this year. Contoh, ini contoh kan yang ini we may need to keep rates. Nah, kalau dovish tuh we may need to cut rates begitu. Kalau we may need to cut rates itu biasanya bisa lebih melemahin USD, terus bisa nopang eh ya gold, crypto, XAUUSD gitu kan. Nah, terus cara ngebacanya gimana sih? Cara kita baca marketnya ya. Pertama itu kita bisa pantau yang pertama ada DXY, US dollar, masih ada ini deh. Ada US dollar index. Terus yang kedua itu ada US 10 yield. Biasa kalian pantau dari sini dulu aja. Kalau eh, kalau pidatonya keluar, terus kalau jika nadanya pidato hawkish, terus DXY sama yieldnya nembus high intraday dalam 3 sampai 5 menit, itu biasanya aku sebut sebagai konfirmasi awal. Ingat ya. Jadi ini agak penting. Kalau nada pidato hawkish, tarik kita balik lagi ke sini, sorry. Nah, nah, kalau nada pidatonya hawkish, nah kan tadi misalkan nih contoh skenario nya hawkish. Nah, kalau kalian bisa cek ke DXY-nya sama yield-nya. Nah, kalau dia ngenebus high intraday, maksudnya high intraday itu ya nembus satu level lah, kayak ngebreak supply atau ngebreak demand, itu bisa kalian anggap sebagai konfirmasi awal. Terus kalau reaksi awalnya spike terus cepet ya cepet. Ini kan contohnya lagi dam. Kalau sebaliknya, kalau misalkan cepet paham itu kalian lebih baik tunggu retest biar nggak kejar harga. Bisa begitu. Nah, if then ya buat bias kalian gimana sih? Nah, buat if then ya, kalau nada hawkish jelai, kalau nada hawkish jelas, contoh, misalnya nih, higher for longer atau progress inflasinya macet. Itu kan biasa berarti kalian lebih megang pro USD kan. Nah, sama apa ya, pro USD sama pro yield. Berarti kalian bisa siapin skenario sell buat Euro USD. Ntar aku tulis dah ya, biar kalian lebih jelas di sini. Nah, kalau nada hawkish jelas gitu ya. Berarti kan kalian lebih megang pro USD sama pro yieldnya, lebih lebih strong USD. Berarti kalian bisa siapin skenario eh, eh, skenario ya contoh sell rally your USD gitu ya. Ini buat intraday tapi your USD. Nah, begitu. Terus juga ada sell on bonds ya buat XAU, terus ada risk off buat crypto sampai tanda reversal. Kebaliknya, kalau jika nada dovish jelas, misalnya ya disinflation berlanjut atau labor market yang mending, itu kan berarti biasnya USD-nya melemah kan. USD lemah, terus yieldnya lemah. Nah, kalau misalnya kayak gini, balik lagi kalian bisa ya contoh siapin buy pullback di
USD. Nah, begitu. Atau buy the dip XAU atau bisa lebih baik ke kripto. Nah, begitu. Tapi kalau netral, ada juga netral guys. Kalau netral, atau ya sangat data dependent banget lah ya. Nah, data dependent, itu kayak lebih, harusnya kalian tuh anggap itu sebagai noise aja. Anggap noise. Nah, kalian kalau misalkan udah nganggap ini noise, terus juga datanya netral atau data dependent, kalian lebih bisa fokus ke rilis makro berikutnya. Jadi lebih anggapnya data ini tuh jelek gitu, nggak ada artinya. Udah skip aja, nunggu data makro yang kedepannya bakal keluar. Nah, kan kalian tahu aku 80% dan 20% teknikal. Jadi rencana rencana 20% ya. Rencana 20%. Oke. Nah, contoh USD. Kalau DXY-nya breakout pas pasca pidato, kalian bisa nunggu harga naik ke area yang gampang aja ya, biar kalian gampang ya ke area resisten mungkin atau area supply 4 hour gitu misalkan buat cari sell dengan konfirmasi perubahan struktur di 1H. Contoh, ini contoh. Jadi USD kalau DXY breakout, tunggu harga ke supply, resisten gitu bebas lah sama aja. 4H buat kalian cari cari sell dengan konfirmasi perubahan struktur 1H misalkan gitu. Terus tapi kalau kalau DXY gagal untuk lanjut terus melemah, kalian bisa siapin buy pullback ya biar gampang demand gitu ya, demand 4H atau trigger break rate 1H atau target bertahap ke supply atau resisten 4 hour yang gampang-gampang aja biar kalian jelas. Sama juga kalau XAU USD. XAU USD, tapi kan XAU sekarang lagi anomali ya. Kalau USD misalkan kalau yieldnya naik gitu ya, kalian bisa cari sell on rally di zone supply misalkan. Ya 4 hour gitu. Terus sebaliknya lagi kalau yieldnya turun, kalian bisa buy the dip gitu. Nah, begitu. Sama juga kayak crypto atau BTC, USDT. Kalian bisa cek risk tone dari saham sama fixnya. Kalau risk off, kalian tunggu liquidity sweep bawah. Terus tutup tutup lagi lah kalian yang sebelumnya kalian timbangin long. Kalau risk on berarti long omnisnya level udah dipetakan gitu contoh. Nah, manajemen risiko event ya. Itu kan ini kan event headline ya, bukan rilis angka. Jadi volatilitas kan sering spike and fade. Jadi kan lebih lebih baik tunggu 2 sampai 5 menit setelah frasa kuncinya keluar sebelum eksekusi. Terus turunin size dari satu tingkat. Jadi dari normal gitu. Terus patuhi juga max loss jadi nggak ada counter bias tanpa sinyal A+. Pokoknya risikonya selalu diturunin. Nah, kesimpulannya ya, ini tuh lebih ke trade dengan nada pidato, bukan tebak kata. Jadi konfirmasi dari DXY sama Y itu adalah kunci. Sekali lagi ya, konfirmasi DXY dan yield adalah kunci. Itu yang paling penting. Setelah itu, baru kalian bisa eksekusi rapi di level kalian lah. Level bernilai sesuai modal risiko kalian. Nah, begitu aja guys buat video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.